selamat sore pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta KPK untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari pemerintahan tingkat daerah hingga ke tingkat kementerian dan lembaga negara. Salah satu program prioritas pemerintah adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga pemerintah membuat aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta KPK mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari pemerintahan tingkat daerah hingga ke tingkat kementerian dan lembaga negara. Dalam rapat kerja dengan pimpinan KPK pagi tadi, Supriyansa mengapresiasi upaya pencegahan tipikor melalui pendidikan politik dan anti korupsi di jajaran pemerintahan sudah cukup baik, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus korupsi pada pemerintahan kabupaten kota, Pemprov, serta kementerian dan lembaga. Meski begitu, KPK masih perlu memiliki sektor khusus untuk memberikan pendidikan anti korupsi terhadap tingkat pemerintahan yang lebih kecil, namun bertanggung jawab mengelola anggaran dari negara, yaitu perangkat atau aparatur desa. Ada sektor tersendiri yang mencoba untuk masuk ke dalam, untuk memberikan pendidikan politik karena masuk dalam program prioritas nasional yang ada di sini. Kalau bisa Pak Ketua diturunkan ke situ supaya ada harapan kita supaya tidak terjadi lagi tindakan-tindakan korupsi di tingkat paling bawah. Kemudian tindakan korupsi di atas, mulai masuk di bupati, wali kota, gubernur. Semakin hari, semakin kita bisa lihat akhir-akhir ini sudah mulai meredup. Dalam kesempatan ini, Supriyansa meminta KPK terbuka memberikan penjelasan terkait kendala dan kesulitan KPK melakukan upaya pencegahan korupsi, serta perlunya evaluasi terkait intervensi revolusi mental dalam membangun integritas nasional melalui pendidikan anti korupsi. Andini dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI membentuk panja pembiayaan pendidikan dampak mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi. Perlu ada suatu lembaga keuangan dengan suku bunga rendah untuk mengakomodasi pembayaran uang kuliah. Mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi mendorong Komisi 10 DPR RI membentuk panja pembiayaan pendidikan. Panja menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai perlu ada suatu lembaga keuangan dengan suku bunga rendah untuk mengakomodasi pembayaran uang kuliah. Rosyati Tamrin mengungkapkan, banyak mahasiswa yang terjerat pinjaman online karena harus membayar biaya pendidikan, mengingat pencairan pinjaman online mudah dan cepat. Namun, pinjaman online tersebut memberikan bunga yang tinggi. Untuk itu, pemerintah harus menyikapi fenomena tersebut dengan membuat suatu lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman khusus kepada mahasiswa dengan bunga yang sangat rendah dan skema pinjaman pendidikan yang fleksibel. Kalau mereka mau kuliah, dari mana mereka mencari dana pinjaman? Akhirnya kan mereka terlilit dengan pinjol. Ada lembaga keuangan yang menyalurkan biaya untuk pembiayaan kuliah ini dengan bunga serendah-rendahnya. Karena suatu bangsa baik dan makmur itu tidak terlepas daripada pendidikan masyarakatnya yang harus kita perhatikan. Kalau tidak bangsa kita selama-lamanya diisi kesempatan-kesempatan oleh orang luar. Jadi saya berharap sekali dalam kesempatan ini pemerintah lebih konsen, lebih memperhatikan dana-dana pendidikan yang dianggarkan 20% itu. Rosyati Tamrin menambahkan, pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP juga perlu diperbanyak dan menyesuaikan dengan jurusan dan akreditasi perguruan tinggi, sehingga tidak memberatkan mahasiswa membayar biaya kuliah. Samuel dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam ajang Kartini Awards 2024 yang diinisiasi oleh Kartini Heritage Center, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima penghargaan untuk kategori Exemplary Woman in Politics atau wanita teladan dalam politik. Dalam ajang Kartini Awards 2024 yang diinisiasi Kartini Heritage Center, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima penghargaan untuk kategori Exemplary Woman in Politics atau wanita teladan dalam politik. Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia saling mendukung satu sama lain dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.
Puan Maharani mengungkapkan, perjuangan perempuan Indonesia agar setara dengan laki-laki tidaklah mudah karena beriringan dengan menjalankan kodrat sebagai seorang ibu. Dukungan dari sesama perempuan tentu sangat dibutuhkan agar perempuan Indonesia tidak merasa berjuang sendirian. Puan juga mengapresiasi mulai banyak perempuan Indonesia yang berprestasi maupun menduduki posisi strategis di berbagai bidang. Hal ini diharapkan semakin menginspirasi perempuan Indonesia lainnya untuk menggapai cita-cita dan impian. Kesamaan tantangan itulah yang kemudian membuat kita, ketika ada satu saja perempuan yang kemudian menempati satu posisi yang kemudian sangat membanggakan, membuat hati kita berbahagia. Paling tidak itu di saya. Artinya kemudian saya mengatakan tembok-tembok yang menghalangi kita sudah berhasil dihilangkan oleh perempuan hebat tersebut. Artinya nantinya perempuan lain berhak untuk menduduki jabatan-jabatan yang sudah diduduki oleh perempuan-perempuan hebat itu. Puan Maharani menyebutkan, di tingkat DPR RI, perjuangan kesetaraan gender mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan bertambahnya persentase keterwakilan perempuan. Pada periode 2019-2024, perolehan keterwakilan perempuan mencapai 20,5% atau sekitar 120 kursi. Ken dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana sebesar 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Sejak tahun 2021, Indofarma terus mencatatkan rugi. Puncaknya, pada 2023, kerugian perusahaan tembus 600 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatannya anjlok hingga 54% menjadi 524 miliar rupiah. Selain itu,
Indofarma juga tidak mampu membayar gaji karyawannya sejak Maret 2024 dan telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selain pinjol, BPK mengungkap transaksi fiktif IGM atas transaksi bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dengan indikasi kerugian hingga 157 miliar rupiah. Anak usaha Indofarma ini juga menempatkan deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara senilai 35 miliar rupiah. Perusahaan yang bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma ini juga menggadaikan deposito pada Bank Oke dengan kerugian mencapai 38 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga disebut melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang merugikan perusahaan hingga belasan miliar rupiah. Selanjutnya, BPK membeberkan indikasi fraud karena adanya temuan kegiatan usaha masker dan set alat tes PCR tanpa perencanaan yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Dengan begitu, total kerugian diperkirakan mencapai 437 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi 6 DPR telah mengingatkan Indofarma untuk mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah melandai dalam pengambilan keputusan pembelian masker, PCR kit, dan alat lainnya. Namun, Indofarma bersikeras membelanjakan uang perusahaan untuk masker dan PCR kit yang akhirnya mandek dan kadaluarsa. Karenanya, pinjol dan gagal bayar gaji karyawan hanya puncak gunung es. DPR mendesak pemerintah dan aparat hukum mengungkap tuntas kasus ini melalui investigasi menyeluruh. Ini juga saya kira harus didetailkan. Ini ada faktor kesengajaan atau enggak? Karena Komisi 6 sebelumnya sudah mengingatkan. Ini COVID mungkin mau segera berakhir. Kenapa mau belanja, merencanakan belanja segitu besarnya? Nah, permasalahannya itu belanja sekian besarnya itu kan di dalamnya ada sesuatunya atau enggak gitu kan? Ada motivasi-motivasi tertentu atau enggak? Ini bukan rahasia lagi. Tentu sekali lagi dibuktikan. Ini bisa jadi bukan kesalahan manajemen, kesalahan perencanaan, tapi di dalamnya ada unsur fraud, kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari proses belanja itu. Kepada DPR RI, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan praktik kotor ini dilakukan oleh 5 orang oknum Indofarma yang sudah mundur dari jabatannya. Namun, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk memproses hukum seluruh oknum yang terlibat karena pelaku bukan telah merugikan perusahaan saja, melainkan juga merugikan negara. Karena ini terindikasi kuat ya, bukan hanya terindikasi kuat, sudah temuan BPK dan sudah di dalam proses hukum. Mereka katanya sudah berhenti dari Indofarma. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep, enak aja cuman mundur dari perusahaan begitu, perusahaan plat merah, dia pakai buat pinjol. Kalau menurut saya, nggak tahu penegak hukum dan publik mungkin punya perspektif lain, tetapi tidak bisa orang yang sudah melakukan kerugian ratusan miliar ya, ini yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan, dan berdampak pada kemungkinan bisa jadi pilot, udah ada PKPU-nya, udah keluar surat PKPU-nya. Nah kalau pilot bagaimana? Masa kita hanya menanggung beban yang disebabkan oleh hanya segelintir orang, tadi kayak geng gitu katanya. Dan ganti rugi itu jangan setiap ada kerugian di BUMN penyertaan modal negara dari APBN, nggak bisa sita seluruh asetnya. Dari pinjol itu kalau analisis kami sementara selalu ada kaitannya dengan judi online, dengan TPPU, bahkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu seperti lingkaran setan. Nah, lingkaran setan ini kalau setannya nggak dipotongnya terus melingkar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI meningkat tajam. Bahkan persentase kenaikannya menjadi yang tertinggi dibanding lembaga negara lainnya. Hal ini tercermin dari hasil survei Litbang Kompas pada awal Juni 2024 ini yang menyatakan terdapat kenaikan kepercayaan publik terhadap DPR RI sebesar 12,1%. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Terkait hasil survei Litbang mengenai kepercayaan publik terhadap DPR RI, keberhasilan dalam menghasilkan sejumlah undang-undang yang berkualitas dinilai menjadi faktor yang membuat DPR RI semakin dipercaya. Lantas seperti apa respon dari anggota DPR RI terhadap rilis survei tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Silakan Umam. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa citra DPR dalam beberapa hari kebelakang meningkat dalam rilis survei terbaru dari Litbang Kompas. Dan tingkat kepercayaan masyarakat dari 50,5% menjadi 62,6% dan kenaikan tertinggi sebesar 12,1%. Dan kenaikan ini melebihi lembaga TNI dan juga Polri. Dan pemirsa, bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Rudi Hartono Bangun dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Baik Pak, bagaimana respon Bapak mengenai hasil survei terbaru ini Pak? Jadi kalau saya melihat tadi membaca ya kan, masyarakat mungkin kan sudah paham juga hasil-hasil kerja anggota. Jadi kami ingin sampaikan juga bahwasannya kalau anggota DPR ini sebenarnya yang paling bersentuhan dengan konstituen atau masyarakat gitu. Jadi kalau bertanya langsung ke masyarakat, pasti mereka lebih sering gitu dilayani, disentuh dan aspirasinya disampaikan gitu. Tapi kalau nanya personal ke lembaga-lembaga seperti lembaga swadaya, mereka ya nyampaikan mungkin nggak detail per manusia gitu. Jadi saya lihat dari kenaikan 12% itu hal yang harusnya lebih pun gitu. Karena ya kami setiap minggu, setiap bulan ada kundapil, ada reses gitu. Jadi memang kami bersentuhan gitu. Nah, itulah kenyataannya. Jadi memang ya kita apresiasi juga yang disampaikan Litbang Kompas gitu. Apakah dari kenaikan dari hasil survei ini berarti mengartikan bahwa memang kinerja dari DPR sendiri ini meningkat, Pak? Iya, saya lihat kan banyak juga RUU misalnya perlindungan ibu dan anak, ya kan, juga tentang beberapa RUU yang lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat atau rakyat gitu. Jadi saya pikir itu hal yang wajar dan ya memang begitu harusnya gitu. Kalau ditanya ya, kalau saya yang ditanya ya. Kedepannya nih Pak, apa semangat baru dari DPR sendiri kedepannya ini untuk yang hendak dicapai dari hasil survei ini Pak? Ya kalau saya mungkin berharap survei ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya kan? Dan kami tetap melayani aspirasi rakyat Indonesia gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Rudi Hartono Bangun dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Dan beliau tadi menyebutkan bahwa memang terkait dengan hasil survei dari Litbang Kompas ini adanya kenaikan dari kepercayaan masyarakat sebesar 12,1% ini merupakan hasil dari kinerja DPR sendiri yang selama ini langsung bersentuhan dengan masyarakat dan kinerja DPR dan semakin baik, lebih baik lagi. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih rekan Umam atas laporannya. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Diva dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Ketua DPR RI terima penganugerahan Kartini Award dan tekankan Women Support Women. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendapat penghargaan Kartini Award untuk kategori Exemplary Woman in Politics dari Kartini Heritage Center yang bekerja sama dengan CNN Indonesia. Lewat penghargaan ini, Puan menekankan pentingnya Women Support Women, salah satunya tantangan terbesar yang dihadapi perempuan di semua bidang termasuk di bidang politik. Kartini Award merupakan ajang penghargaan bagi para perempuan Indonesia yang menginspirasi banyak orang dengan berbagai prestasi dan pencapaian di bidangnya masing-masing. Ajang ini diselenggarakan dengan tujuan memotivasi generasi muda dalam mengejar impian mereka untuk menjadi generasi terpilih dan pemimpin masa depan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu aparat penegak hukum harus periksa anggaran pemeliharaan data PDN sebesar 700 miliar rupiah. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan pusat data nasional. Pasalnya, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai 700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan. Pejabat di lembaga terkait diminta meningkatkan pengamanan PDN agar kejadian serupa tidak boleh terulang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lainnya. Sampai Mei 2024, Kominfo telah membelanjakan APBN hingga 4,99 triliun rupiah yang digunakan untuk beberapa keperluan. Di antaranya yaitu untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebanyak 1,6 triliun rupiah dan pemeliharaan data center nasional yang mencapai 700 miliar rupiah. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Ketua DPR RI terima penganugerahan Kartini Award dan tekankan Women Support Women, serta APH harus periksa anggaran pemeliharaan data PDN sebesar 700 miliar rupiah. Sekian dari saya, kembali
ke rekan Diva. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKS